Shalom saudara-saudaraku terkasih, perkenalkan nama saya Yeni Sri Tatis Tompul, berasal dari SMK Negeri 1 Tualang. Ingin berkhotbah sedikit tentang stay at home atau yang berkaitan dengan COVID-19 atau dibilang COVID-19 ya kan, yang lagi penyakit yang lagi viral, oke, yang lagi meresahkan bumi ini bukan Indonesia saja, bumi ini seluruhnya sedang gempar dengan yang namanya COVID-19. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang, langsung saja kita buka Alkitab kita. Alkitab, bukan HP. Walaupun di dalam HP kalian ada aplikasi Alkitab, tapi sebaiknya kita membuka Alkitab. Karena apa gunanya ada Alkitab? HP memang lebih canggih, di situ mungkin ada Alkitab. Tapi bukan hanya Alkitab, di situ ada hal-hal positif dan negatif. Kita bisa saja membuka Alkitab, tapi tiba-tiba nanti ada muncul chat atau apa gitu, kita langsung membukanya. Jadi kita gak fokus. Jadi kita fokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Oke? Kita buka Alkitab ya. Kita buka Kejadian 7 ayatnya yang pertama. Dengan perikop air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat ini menceritakan sebuah keluarga yang terpilih di antara orang-orang sezamannya. Nuh beserta keluarganya adalah contoh baik bagi kita semua. Mengapa saya mengatakan hal demikian? Karena Nuh beserta keluarganya selalu mentaati perintah Tuhan. Dan Nuh selalu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bukan kayak kita ya. Mungkin kita disuruh mama kita aja nih, ini kan ya, nanti lama, mungkin kita seperti itu. Bukan kalian saja, saya juga kadang seperti itu. Cuman kita belajarlah ya kan, untuk menjadi remaja yang benar. Oke? Semua hal yang dilakukan Nuh jauh dari kebiasaan kita yang kita lakukan di zaman sekarang ini. Oke? Banyak dari kita melupakan Tuhan, mengabaikan firman-Nya, dan selalu menentang masalah duniawi dibandingkan datang ke rumah Tuhan. Sini saya ingin menegaskan, malam minggu kita kan selalu ada ibadah PA. Oke? Saya pribadi, saya lebih mengutamakan PA dibanding kalau malam minggu kan orang-orang remaja ini ngumpul-ngumpul sama temannya, atau yang mungkin udah punya cowok jalan sama cowoknya atau jalan sama ceweknya. Mungkin saya pribadi itu saya lebih mengutamakan Tuhan. Mungkin kita semuanya harus mengutamakan Tuhan dibanding hal-hal duniawi. Oke saudara, saya cuma hanya menegaskan seperti itu. Boleh kita keluar dengan teman-teman kita, tapi setelah kita ibadah. Dan setelah ibadah itu pun berlangsung, kita jangan melupakan Tuhan. Setelah kita pulang dari ibadah, kita ingat pantangan-pantangan Tuhan, supaya kita tidak jauh dari jalan Tuhan. Oke? Berfirmanlah Tuhan dalam Kejadian 6 ayat 7. Kita buka ya saudara. Buka Alkitab ya, bukan HP. Oke? Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal telah menciptakan kita. Tuhan menyesal menciptakan kita, saudara. Gimana itu? Kita harus berpikir, jangan sampai Tuhan melupakan kita. Jangan sampai Tuhan meninggalkan kita hanya karena perbuatan kita yang terlalu jahat kepada Dia. Jangan sampai kita melupakan semua kebaikan Tuhan kepada kita, saudara. Jadi sekarang kita harus berbuat baik. Kita harus menanggalkan diri kita dari godaan-godaan si iblis. Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, godaan si iblis lebih kuat. Jadi kita harus waspada, harus membuat fondasi yaitu firman Tuhan. Tuhan murka
dan Tuhan menyesal telah menjadikan kita pada hari ini kita sedang digoncang dengan wabah virus COVID-19 yang sedang menggoncang dunia saudara, dunia. Teman-teman, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum Anda memintanya, saudara. Bahkan Anda tidak memintanya sekalipun, Tuhan sudah memberikan itu. Jadi berbanyaklah untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan sekali-sekalinya engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan, saudara. Saya dengan keras melarang, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan jika saudara sudah melakukan hal itu kepada Tuhan. Selama engkau yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersamamu di hati kita, percayalah Yesus Kristus tidak tinggal diam dengan semua kegelisahanmu, kesusahanmu, dan penderitaanmu. Tuhan ikut serta ambil alih. Mungkin sekarang ini di wabah COVID-19 kita kan melihat orang tua kita mungkin di PHK, kita sekolah online, paket ini itu, sedangkan orang tua kita tidak bekerja. Kita harus banyak-banyak bersyukur, kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan, minta tolong, minta pengampunan kepada Tuhan supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oke saudara, Tuhan mendatangkan COVID-19 ini bukan semata-mata untuk membuat kita menderita, tapi dari semua kejadian-kejadian yang diciptakan itu adalah proses Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Dia. Tapi jangan sampai saudara-saudara menjauh dan bersungut-sungut. Jangan sampai, gimana saya bilangnya, jangan sampai karena wabah COVID ini saudara-saudara pasti lebih mengutamakan HP ya kan, apalagi remaja sekarang yang lagi merasakan TikTok. Saya juga pengguna TikTok, cuman saya ingat sama Tuhan juga. Saya juga mengesampingkan itu dan saya mengutamakan Tuhan dalam hidup saya. Pemerintah kita telah memerintahkan kita supaya kita stay di rumah, atau yang bisa dikatakan bahasa Inggrisnya stay at home, oke? Diam di rumah. Apa itu stay? Diam. Home, rumah. Diam di rumah, bukan rumah diam, saudara, bukan rumah diam, oke? Kita tidak bisa menjalankan kegiatan kita seperti biasanya. Mungkin kalau seperti biasanya kita bisa shopping, kita bisa jalan-jalan bersama teman. Mungkin sekarang semuanya sudah berbeda. Kita harus mengutamakan kesehatan kita. Ingat saudara, kesehatan adalah urusan kita, dan hidup atau mati itu urusan Tuhan. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita supaya Tuhan juga menjaga keselamatan kita. Sekarang ini efeknya bagi kita anak pelajar ini banyak. Sekolah libur, orang yang bekerja berhenti, itu yang saya katakan tadi. Ibadah pun harus di rumah. Mungkin kemarin memang sempat kami sebulan pribadi gereja saya melaksanakan live streaming untuk beribadah, tapi puji Tuhan sangat baik Engkau Tuhan, karena sekarang kami sudah bebas untuk beribadah. Tapi di masa-masa sekarang ini Natal ditiadakan karena mungkin masa pandemi ini Natal tidak ada saudara untuk melancarkan semuanya, oke? Karena mungkin di Perawang ini mungkin kan lebih lagi jalur merah, zona merah sekarang di Perawang. Jadi kami harus berhati-hati juga, berjaga-jaga, tidak boleh mengundang keramaian gitu loh. Mengapa kita di rumah? Agar terhindar dari COVID-19. Kan sekarang banyak tuh keramaian, kita nggak tahu samping kiri kita kena COVID nggak sih, samping kiri kanan kita kena COVID nggak, kita nggak tahu. Jadi kita harus stay at home, oke? Supaya kita keselamatan terjadi di keluarga kita, di keluargamu saudara, di keluargamu. Berdoa sesuai kebutuhan, jangan meminta hal-hal yang di luar dari kebutuhanmu. Ingat, yang paling utama engkau minta kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasihan dan memberikan itu kepadamu saudara. Sekianlah firman Tuhan. Oke, tunggu, saya mau bilang gini, pray not because you need something, but because the earth many things you must the God. God bless you.